Jadi minggu ini adalah minggu yang terakhir kita berkhotbah dari siri khotbah yang diambil dari Ibrani, surat Ibrani. Dan ini adalah pasal yang ke-13. Kalau Anda masih ingat dalam pasal yang ke-11 itu adalah beberapa tokoh beberapa tokoh iman yang disebutkan oleh penulis Ibrani ini supaya pendengarnya atau orang Kristen Yahudi yang mendengar itu mereka dapat belajar daripada teladan tokoh-tokoh iman ini. Dan selanjutnya dalam pasal yang ke-13 yang sudah dibacakan sebentar tadi, ini adalah praktik iman. Mereka sudah belajar tentang iman, sekarang mereka harus mempraktikkan iman mereka. Seperti dalam hal mengasihi. Kenapa mereka mengasihi? Karena memang orang yang beriman itu harus mengasihi antara satu sama yang lain. Ada juga tentang hidup dalam kekudusan, menjaga, menghormati perkawinan, tidak ada skandal dan sebagainya. Ada juga disebutkan di sini tentang jangan menjadi hamba uang, cukuplah mereka hidup sebagaimana mereka ada. Dan ada juga ajaran di sini yang mengatakan mencontohi teladan para pemimpin iman. Mencontohi bagaimana para pemimpin ini menunjukkan cara hidup yang benar, cara hidup yang beriman itu patut dicontohi dan juga berpegang kepada ajaran yang benar, ajaran yang sehat dan ada beberapa lagi. Jadi dalam pasal yang ke-13 ini bercakap tentang mereka sudah melihat teladan pemimpin-pemimpin yang beriman, sekarang mereka harus mencontohi teladan mereka. Praktik iman itu bukan hanya ada di sini, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, minggu ini kita akan bercakap tentang Yesus yang sama. Saya mengambil ayat itu dalam ayat yang ke-8 ya. Ayat yang ke-8 yang mengatakan Yesus itu tetap sama baik kemarin, hari ini maupun selama-lamanya. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hidup kita ini bermusim. Ada waktunya kita berada di atas, ada waktunya kita berada di bawah. Kehidupan kita ini seperti roda yang sedang berputar. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang kita berada di bawah. Kadang-kadang kita sehat, kadang-kadang kita sakit. Kadang-kadang kita ini seperti kita merasa berkat Tuhan itu terlalu banyak, berlimpah-limpah dalam hidup kita. Tetapi kadang-kadang kita merasa kekurangan. Saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, itulah keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Kehidupan kita ini bermusim, kehidupan kita ini ada waktu senang, ada waktu susah, ada waktu gembira, ada waktu berduka cita, dan sebagainya. Kalau dahulu artis terkenal, tetapi sekarang sudah menghilang. Orang tidak kenal, generasi baru pun tidak kenal. Dulu terkenal, sekarang sudah tidak terkenal lagi, sudah dilupakan. Dahulu kaya, raya, tapi sekarang sudah jatuh miskin. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, inilah situasi, inilah keadaan hidup kita. Seperti roda, berada di atas dan juga berada di bawah. Jadi keadaan hidup kita ini berubah-ubah, sentiasa berubah-ubah. Tetapi satu hal atau satu pribadi yang tidak pernah berubah, pribadi itu ialah Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan mengatakan dia itu tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan untuk selamanya. Yesus tetap, Yesus sama, Yesus tidak pernah berubah. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau Yesus itu tidak pernah berubah, kehidupan kita berubah-ubah. Ada musimnya, ada musim panas, ada musim sejuk, ada musim kemarau,
ada musim hujan, tetapi Yesus pribadi yang tidak pernah berubah dalam semua musim hidup kita. Baik pada masa lalu hidup kita, masa sekarang, maupun kehidupan kita pada masa akan datang. Yesus tidak pernah berubah. Jadi saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, apakah tanggapan kita? Kalau Yesus itu tidak berubah, apa tanggapan kita terhadap Yesus? Apa respon kita kepada Yesus? Saya melihat ada dua perkara yang saya sentuh pada hari ini. Yang pertama, dia tidak pernah berubah. Yesus tidak pernah berubah. Kalau kita merujuk dalam ayat yang ke-8, dikatakan, tetapi tentang anak ia berkata. Ia di sini menunjukkan Bapa ya, Allah Bapa. Allah Bapa berkata kepada anak, tentang anak. Takhtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ayat 10, dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa. Yang binasa itu bumi dan langit. Tetapi Engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka. Dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi Engkau tetap sama. Dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Jadi dari ayat 8 ini Allah Bapa berkata kepada anaknya. Takhtamu tetap untuk seterusnya dan selamanya. Artinya pemerintahan anak atau pemerintahan Yesus tidak pernah berakhir. Itu akan berterusan. Dan juga dikatakan dalam ayat yang ke-11. Semuanya itu akan binasa. Maksudnya ciptaan Tuhan. Bumi dan langit. Semua itu akan menjadi usang. Semua itu akan menjadi buruk. Tetapi kalau merujuk kepada Yesus dikatakan semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Engkau tetap ada. Bumi dan langit ini suatu hari nanti ini akan hancur. Pada akhir zaman ketika Yesus datang dikatakan bahwa bumi bintang-bintang akan berjatuhan. Dan semua yang ada di alam semesta ini akan berantakan, hancur berantakan. Ciptaan Tuhan ini pada masa sekarang nampak kekal pada tempatnya, tetapi pada masa akan datang itu akan berubah tempatnya, akan bergeser. Sehingga bumi dan langit yang kita ada sekarang ini akhirnya akan berakhir. Tetapi satu-satunya yang tidak pernah berakhir, satu-satunya yang tidak binasa, yaitu Yesus Kristus sendiri. Jadi saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus, dengan arti kata yang lain, apabila Allah Bapa mengatakan tentang anaknya, Allah Bapa sedang menegaskan bahwa Yesus itu tetap sama, Yesus itu tidak berubah, baik kemarin, hari ini, dan hari esok. Yesus tidak pernah berubah. Kenapa Yesus tidak pernah berubah? Karena dikatakan dalam Ibrani pasal 1 ayat 3, ia merujuk kepada Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Baru-baru ini saya ada seorang yang saya bimbing dari latar belakang agama yang lain, tetapi dia menjadi yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus sehingga kita baptiskan dia. Tetapi dalam hal Tritunggal dia mengalami kekeliruan karena pemikirannya ialah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam pemikirannya Yesus itu boleh menjadi Bapa, Yesus itu boleh menjadi Roh Kudus pada satu-satu masa. Dan
pengajaran Alkitab tentang itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa. Jadi Allah yang kita sembah, Allah Tritunggal itu, Allah itu menyatakan dirinya dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka pribadi yang berbeza, tetapi tidak terpisah. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Masing-masing setara. Tetapi mereka itu dalam kesatuan, satu sahaja. Yaitu yang kita kenal sebagai satu Allah. Tetapi Allah itu menyatakan dirinya sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi apabila dikatakan di sini, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, itu memberitahu kepada kita siapa pribadi Yesus. Bapa itu Allah. Yesus itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Jadi kalau Bapa dan Yesus sama-sama menuju kepada Allah. Dan dikatakan dia itu gambar kemuliaan Allah. Sinar Allah itu terpancar dalam diri Tuhan Yesus. Sehingga orang melihat Yesus, mereka dapat melihat Bapa. Karena dia adalah gambar wujud Allah. Allah Bapa tidak dapat dilihat, Roh Kudus tidak dapat dilihat. Tetapi pribadi yang kita boleh lihat yaitu Yesus, Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi kita boleh katakan bahwa sama seperti Bapa yang tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang dan selamanya, Yesus juga tidak pernah berubah. Karena dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Dia cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Jadi saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau Yesus tidak berubah, apa maknanya dalam kehidupan kita? Saudara, kita harus bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang kita sembah. Dan Tuhan itu tidak pernah berubah kemarin, hari ini, dan esok. Tidak pernah mengalami perubahan. Bayangkan, ya, coba kita bayangkan jika Yesus itu sama seperti kita, pandai berubah-ubah. Apa kesannya bagi kita? Kalau dahulu Yesus datang 2000 tahun yang lalu, Yesus mengatakan barang siapa percaya kepadaku tidak akan binasa. Maksudnya orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, ada keselamatan. Itu 2000 tahun yang lalu. Yesus mengatakan, coba bayangkan kalau Yesus ini pandai berubah-ubah. Hari ini atau mungkin esok dia mengatakan perkara yang lain. Dia katakan, oh, tidak cukup percaya sahaja diselamatkan. Tetapi harus tambah perbuatan baik. Dahulu Yesus cakap, percaya saja maka selamat. Tapi kalau Yesus berubah-ubah seperti kita, hari ini dia cakap lain lagi. Oh, tidak cukup percaya, mesti banyak buat perbuatan-perbuatan baik barulah selamat. Atau esok dia juga mengatakan berubah juga. Oh, tidak hanya percaya, mesti ada perbuatan baik menyertai, barulah lengkap, barulah boleh diselamatkan. Bayangkan begitu ya, kalau itu yang terjadi. Kita pun bingung-bingung. Yesus cakap dulu hanya percaya kepada dia selamat. Kenapa hari ini mau tidak cukup percaya, mau buat perbuatan-perbuatan baik, tambah dengan perbuatan baik baru selamat. Kita akan keliru. Kalau dahulu 2000 tahun yang lalu Yesus mengatakan, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu dia katakan pada waktu dia datang ke dunia kira-kira 2000 tahun yang lalu. Bagaimana pula kalau dia ini berubah-ubah. Hari ini dia katakan, oh jangan datang kepada aku hari ini, aku terlalu sibuk. Aku tidak ada masa untuk perhatikan bebanmu. Esok berubah lagi. Saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, jika karakter Yesus, jika tindakan Yesus, jika perkataan Yesus itu berubah-ubah, kita yang bingung. Kita pengikutnya menjadi bingung. Mana satu yang Yesus katakan ini?
Karena dulu dia cakap begini, hari ini dia cakap begini, esok dia cakap yang lain. Kita akan bingung. Dan kalau itu berlaku, kita menganggap Yesus ini pandai berubah-ubah kata-katanya, kita tidak percaya ya. Kita kurang percaya atau tidak percaya. Karena kalau kita percaya apa yang dikatakannya dahulu, hari ini berubah, esok berubah lagi, susah kita mau percaya. Tetapi kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan kita itu dikatakan bahwa Dia itu tidak pernah berubah. Apa yang dikatakannya pada masa yang lalu, pada masa dahulu, orang yang percaya kepadanya akan selamat. Hari ini kata-katanya tidak berubah. Orang yang percaya kepadanya pasti selamat. Hari esok perkataannya tidak akan berubah. Tetap selamanya. Orang yang percaya kepada Yesus pasti selamat. Kalau dahulu Yesus mengatakan semua yang berbeban berat datang kepadaku, aku memberikan kelegaan. Hari ini pada waktu kita menanggung beban, pada waktu kita berjeri lelah, kita penuh dengan masalah hidup kita, lalu kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Esok ada masalah yang lain, masalah yang lebih berat, sama juga. Yesus katakan, marilah kepadaku semua orang yang lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada masa yang lalu, 2000 tahun yang lalu, pada hari ini dan hari esok, perkataannya itu tetap sama karena Dia pribadi yang tidak pernah berubah. Jadi kita mengucap syukur tentang hal itu. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita mengetahui bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang sama, tidak pernah berubah baik kemarin, hari ini dan selama-lamanya. Saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita boleh percaya kepadanya. Apa yang dijanjikannya pada masa yang lalu, hari ini tetap berlaku, esok pun tetap berlaku. Kenapa? Karena Dia pribadi yang tidak berubah. Dia tetap setia dengan janji-janjinya. Jadi pada hari ini kita juga tetap percaya kepada Yesus karena kita tahu kalau Dia sudah mengatakan itu, hari ini juga hal yang sama akan berlaku. Esok hal yang sama juga berlaku. Kepastian keselamatan yang Tuhan berikan untuk masa hidup kita, masa depan kita itu tetap berlaku. Karena Yesus itu boleh dipercayai. Dia boleh dipercayai karena Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Musim berubah, tahun berubah, tetapi Yesus tidak pernah berubah. Dan oleh sebab itu kita akan melihat 4 perkara Yesus tidak pernah berubah dalam hidup kita. Yang pertama, kita boleh mempercayai Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Dikatakan dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 dan 6. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, dalam bahagian ini penulis surat Ibrani mendorong pendengarnya, orang Kristen Yahudi, supaya mereka ini jangan khawatir dalam kehidupan mereka sehingga mereka ini menjadi tamak dan menjadi hamba uang. Penulis ini mendorong mereka, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, 50 ringgit masa sekarang dengan 50 ringgit tahun 70-an, 80-an, mungkin awal 90-an. Kalau ibu-ibu yang pergi berbelanja 50 ringgit tahun-tahun yang dulu itu, berapa banyak makanan yang kamu beli?
Banyak atau tidak? Yang dulu punyalah. Banyak atau tidak? Bandingkan dengan hari ini, 50 ringgit. Beras saja kan? Belum lagi beli susu. Belum lagi beli apa? Maggi, telur. 50 ringgit. Saudara dan saudari, kita hidup dalam zaman yang sukar. Inflasi semakin meningkat. Apabila inflasi meningkat, nilai mata uang kita itu turun. Tetapi harga barang tidak turun. Harga barang tetap naik. Jadi 50 ringgit dulu dan 50 ringgit sekarang itu jauh berbeza. Jadi apabila memikirkan itu, kos sara hidup kita semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jadi kadang-kadang kita jadi khawatir dalam hidup kita. Kekhawatiran dalam hidup kita. Oleh sebab itu, dengar apa yang dikatakan oleh penulis surat Ibrani ini. Katanya, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, ini janji Tuhan. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dalam keadaan ekonomi rumah tangga kita yang semakin payah, yang semakin sukar. Ingat perkataan Tuhan Yesus. Allah tidak sekali-kali, aku tidak sekali-kali membiarkan engkau. Aku tidak sekali-kali meninggalkan engkau. Sehingga firman Tuhan mengatakan di sini menyebut Tuhan adalah penolongku. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, memang kita hidup dalam zaman yang sukar, kos harga makanan dan penghidupan dan sebagainya meningkat. Tetapi dalam keadaan yang sukar seperti itu, ingatlah janji Tuhan. Tuhan sudah mengatakan ini pada masa yang lampau, aku tidak akan meninggalkan kamu, aku tidak akan membiarkan kamu, sehingga kita yakin dan percaya bahwa Yesus, Tuhan yang sama itu, akan tetap menjadi penolong kita. Bukan hanya pada masa yang lalu, pada hari ini, dan pada masa akan datang, Yesus yang sama, yang sudah berjanji, tidak akan membiarkan, tidak akan meninggalkan, dia penolong yang setia. Jadi saya dorong kita semua di sini dalam ekonomi kita, jangan kita terlalu khawatir sehingga kita berusaha untuk memenuhi keperluan kita sehingga kita lupa perkara yang penting dalam perjuangan hidup kita. Bukan hanya hal-hal yang bersifat jasmani, tetapi hal yang bersifat rohani. Dan kebanyakan orang terperangkap dengan perangkap ini. Tapi ingatlah, pada waktu susahmu, ingat Tuhan berjanji tidak membiarkan. Tuhan berjanji tidak meninggalkan. Sehingga kita akan mengatakan kepada Tuhan, mengakui dia adalah penolongku. Engkau adalah penolongku. Karena Tuhan kita itu yang pernah mengatakan ini dahulu, hari ini dan esok tetap memegang janjinya. Dia akan menjaga dan memelihara kita. Jadi dia boleh dipercaya. Kedua yang kita boleh pelajari di sini, karena Yesus tidak berubah, dia boleh dipercaya dalam hal penderitaan yang kita alami dalam hidup kita. Dalam ayat 36 hingga 37, ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilimpari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan pakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan seksaan. Jadi ini dalam pasal yang ke-11 mungkin ini pengalaman kesusahan, kesukaran yang dihadapi oleh para tokoh iman pada masa yang lalu dalam perjanjian lama. Tetapi mungkin juga situasi yang sama yang dialami oleh orang Kristen Yahudi pada waktu itu. Mereka juga mengalami penganiayaan. Mereka juga mengalami penderitaan dalam hidup mereka. Tetapi kita percaya, kita yakin Tuhan menyertai mereka. Dan dalam hal ini, Yesus tidak pernah berjanji kalau kita ikut dia, kita melalui jalan yang mulus, jalan yang rata. Tidak ada bengkang bengkok. Yesus tidak pernah janji begitu. Apa yang Yesus janjikan? Kalau kamu mengikut aku, kamu harus memikul
salib. Itu yang Yesus janjikan. Dengan arti kata yang lain, kehidupan orang Kristen, kehidupan orang yang percaya kepada Yesus, itu sentiasa diwarnai dengan salib, penderitaan. Sama ada kita orang Kristen, orang mengejek kita, orang mencaci kita, orang memperlakukan kita dengan cara yang tidak adil, dan sebagainya. Kehidupan orang Kristen dan penderitaan itu tidak jauh. Itu akan kita lalui, itu akan kita alami sepanjang hidup kita. Tetapi yang menariknya dalam penderitaan yang Tuhan izinkan, Tuhan bukan kejam apabila Tuhan izinkan penderitaan. Ingat cerita Nabi Ayub? Ayub ini seorang yang kaya di negerinya. Diberkati dengan kekayaan, binatang yang begitu banyak, juga ada anak yang ramai. Tetapi iblis mencobai dia. Tuhan izinkan iblis, tetapi Tuhan sudah berpesan jangan ambil nyawanya. Dan dalam satu hari dilaporkan kepada Ayub, dia punya kawanan domba ternakan itu ada yang disambar api dari langit, ada yang perompak merompak kawanan dombanya, kawanan ternakannya, dan yang terakhir diberitahu bahwa anak-anaknya, semua anak-anaknya mati karena tertimpa oleh rumah, karena tiba-tiba ada angin ribut. Dalam masa yang sekejap, Ayub kehilangan segala-galanya termasuk anak yang berharga. Kemudian kali yang kedua Ayub dicobai iblis. Dia dicobai dengan penyakit kulit. Sehingga timbul bisul dari kepala sampai ujung kaki. 3 orang rakannya datang mengunjungi dia pun tidak kenal siapa Ayub. Karena mukanya, tubuhnya penuh dengan kudis. Ini Ayub. Tetapi pada akhirnya Ayub ini walaupun dia tidak mengerti mengapa dia menderita. Tetapi pada akhirnya Tuhan memulihkan keadaannya. Sehingga Ayub menjadi kaya sekali lagi, memiliki anak dan kesehatannya dipulihkan oleh Tuhan. Dan dia hidup panjang sehingga dia boleh melihat cucu cicitnya. Ini yang terjadi dalam hidup Ayub. Bagi kita walaupun kita menderita, kita tidak mengerti kenapa kita menderita. Tetapi kalau Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi, bukan bermaksud Tuhan itu kejam, tetapi Tuhan ada tujuannya. Tuhan menguji iman kita, sehingga iman kita itu menjadi murni di hadapan Tuhan. Seperti Ayub, imannya bertambah kuat, imannya bertambah murni. Tetapi pencobaan atau penderitaan itu datangnya daripada si iblis. Tuhan hanya mengizinkan hal itu karena Tuhan mau memurnikan iman kita. Seperti emas kan? Ada emas ya, saya ada melihat beberapa orang pakai emas, ada di sini, di sini. Emas itu dibakar dengan perapian yang panas supaya emas mentah itu akan mencair dan menjadi berkumpul menjadi satu bahagian yang disebut sebagai emas tulin. Emas saja, tidak ada unsur-unsur campuran yang lain. Demikian juga iman kita diuji dengan perapian, dengan penderitaan dan sebagainya, supaya iman kita ini bukan menjadi jatuh, bukan menjadi lemah, tetapi dimurnikan sehingga kita menjadi kuat dalam Tuhan. Jadi Tuhan Yesus tidak menjanjikan kalau ikut dia senang, tapi Yesus janjikan harus memikul salib. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan bersama-sama dengan kita dan kita boleh percaya kepada dia pada waktu kita dalam penderitaan. Ketiga, kita boleh mempercayai Yesus dalam hal memberitakan Injil. Matius pasal 19, Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka
dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam pemberitaan Injil, apa yang Yesus janjikan? Aku akan menyertai kamu senantiasa. Maksudnya selalu menyertai. Sehingga bila sampai akhir zaman ini. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan panggil kita untuk menjadi pengikutnya. Jadi jangan senang hanya menjadi orang Kristen. Karena ada panggilan yang lain. Apabila kita menjadi murid-murid Yesus, apabila kita menjadi pengikut-pengikutnya, menjadi orang Kristen, Tuhan beri kita tanggung jawab. Memberitakan Injil. Bukan hanya hamba-hamba Tuhan, mereka lah yang memberitakan Injil. Tidak, termasuk anggota jemaat, kita memberitakan Injil. Tapi kenapa sebagian besar jemaat tidak dapat memberitakan Injil? Kenapa sebagian besar jemaat tidak dapat mengungsikan Yesus itu kepada orang yang ada sekeliling mereka, orang yang belum ada kepastian keselamatan. Ada banyak alasan. Tetapi kita melihat di sini, apabila kita memberitakan Injil, janji Tuhan, Dia akan menyertai kita senantiasa. Saya dapat mengalami penyertaan Tuhan ini, dapat merasakan penyertaan Tuhan ini dalam pelayanan penginjilan. Tahun 90-an saya pimpin satu rombongan pelajar, mereka baru belajar kursus penginjilan. Jadi saya pimpin mereka untuk pergi ke satu kawasan, itu disebut sebagai camp balak ya, kamu tahu kan camp balak. Jadi kami lalu hutan, mereda air, sungai dan sebagainya untuk sampai ke tempat itu. Dan apabila kami sampai di tempat itu dan mereka mulai mengungsikan, menceritakan tentang Yesus, ada satu orang yang tidak senang hati. Orang itu tidak puas hati. Karena dia mengatakan, kalau di tempat kami, di kampung saya, lahir hari ini, esok masuk gereja. Oh itu boleh tahan ya. Lahir hari ini, besok bawa pergi gereja. Jadi dari kecil sudah dibawa pergi ke gereja. Dia rasa tidak puas hati. Dan saya mendapati rupa-rupanya bukan masalah tentang Injil itu. Tetapi masalah bagi dia ialah yang menceritakan atau memberitakan Injil ini dari gereja yang lain. Dia ada gerejanya, tidak saya sebutkan, tapi dia bangga dengan gerejanya. Jadi kalau ada orang lain memberitakan Yesus dari gereja yang lain, itu yang dia tidak senang hati. Dan Roh Kudus berbicara kepada saya mengatakan kepada orang ini, di surga saya kata tidak ada gereja gereja B, gereja C yang masuk di sana. Tidak ada aliran-aliran, tidak ada gereja Anglikan di surga. Yang ada di surga dicatatkan oleh Alkitab ialah orang-orang yang percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus. Bukan gereja, bukan aliran. Hanya orang yang percaya kepada Yesus, merekalah yang masuk ke dalam surga. Dan apabila dia dengar itu, hatinya mulai melunak. Sehingga dia dengar Injil yang disampaikan oleh pelajar itu. Kemudian setelah itu dia juga beri kami makan timun. Maafkan saya kalau ada orang timur di sini, orang itu orang timur. Dia katakan begini, jangan makan timurnya, tapi makan timunnya. Nah, itu perkataan yang sampai sekarang saya masih ingat. Jadi jangan makan timurnya, maksudnya jangan makan orangnya. Kalau mau makan, makan timunnya. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya merasakan penyertaan Tuhan. Betullah yang Yesus katakan, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi janganlah kita takut-takut, janganlah kita khawatir kalau kita mengungsikan Yesus kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Karena kita tahu Yesus yang pernah mengatakan, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman, pada waktu kedatangannya
2000 tahun yang lalu, hari ini tetap sama. Dia menyertai kita. Esok pun apabila kita menceritakan Yesus kepada orang lain, Yesus boleh dipercaya karena dia menyertai kita senantiasa sampai pada akhir zaman ini. Dan yang terakhir kita boleh percaya kepada Yesus. Apa yang kita boleh percaya? Janji pengharapannya. Dalam Ibrani 10 ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dalam pasal ini 10 ini kalau kita membaca itu, Yesus, mulia Yesus, dia mengorbankan dirinya sendiri dan korban itu adalah korban yang sempurna. Dia boleh membawa orang ke dalam hadirat Tuhan melalui dirinya sendiri sebagai imam besar. Kalau dahulu para imam besar hanya satu orang saja masuk, itu pun dia harus mempersembahkan korban bagi pihak dirinya sendiri dan pihak bangsa Israel. Dan masih ada tabir pemisah. Tapi Yesus mengorbankan nyawanya sendiri dan menjadi tabir yang memisahkan itu sudah dihapuskan sehingga melalui Yesus kita boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan selanjutnya penulis mendorong para pendengarnya supaya apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus itu kita mau pegang pengharapan yang ada dalam Tuhan Yesus. Yang dia sudah mati di atas kayu salib, pengorbanannya sempurna, maka kita harus pegang pengharapan yang Tuhan Yesus sudah sediakan. Bahwa orang yang percaya kepadanya selamat, orang yang percaya kepadanya ada kehidupan yang kekal. Jadi dahulu dia mengatakan itu, hari ini, hari esok, Yesus tetap setia. Karena dia tidak berubah. Dia menjanjikannya, dia setia pada janjinya. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus dalam apapun musim dalam hidup kita. Baik pada waktu kita dalam kekurangan, baik pada waktu kita dalam penderitaan, baik pada waktu kita memberitakan Injil, dan baik pada waktu hari esok kita tidak tahu, tapi kita mau pegang janji Tuhan. Tuhan yang menjanjikan itu Tuhan yang setia. Dia tidak pernah berubah, dia tetap sama. Oleh sebab itu kita boleh percaya kepada Yesus. Kita boleh bergantung kepada Yesus dalam setiap musim kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau Tuhan yang kami sembah adalah pribadi yang tidak pernah berubah. Apabila Engkau berjanji, semua janjimu digenapi. Dan tidak pernah Engkau mungkir janji. Engkau boleh dipercayai. Oleh sebab itu Tuhan, dalam semua musim hidup kami, dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan menderita, dalam keadaan dalam memberitakan Injil, dan dalam masa depan kami, Tuhan yang menjanjikan adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah berubah. Tuhan itu tetap kemarin, hari ini, dan selamanya tetap boleh dipercayai. Oleh sebab Tuhan, kami percaya hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kami tetap menuntut janji Tuhan. Janji yang pernah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami mau pegang teguh karena kami tahu kehidupan masa akan datang terjamin. Karena setiap kami yang percaya kepada Tuhan Yesus, kami sudah memperoleh kehidupan kekal yang Tuhan sudah janjikan dan yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami yang percaya kepada Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.